Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Karawain. Saya merupakan salah satu mahasiswi Fakultas Farmasi yang pada saat ini sedang menempuh pendidikan S1 Farmasi di Universitas Megareski Makassar. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang pelayanan farmasi di rumah sakit yang diberikan oleh Bapak Apoteker Safarudin MSI selaku dosen mata kuliah Wawasan Ilmu Farmasi. Sebelum saya lanjut ke videonya, saya memohon kepada teman-teman agar memberikan like, komen, serta share kepada teman-teman lainnya. Sebelum kita lanjut pada inti materi dari video ini, saya akan menjelaskan kepada teman-teman apa sih sebenarnya itu farmasi dan apa saja yang akan kita pelajari kalau teman-teman ingin mengambil jurusan farmasi. Farmasi adalah ilmu kombinasi antara ilmu kesehatan dengan ilmu kimia untuk keperluan teknologi obat. Nah, farmasi juga mempelajari tentang cara membuat, mencampur, meracik, memformulasi, mengidentifikasi, mengkombinasi, menganalisis, serta menstandarkan obat dan pengobatan, juga sifat-sifat obat beserta pendistribusian dan penggunaannya secara aman. Nah, selanjutnya kita masuk pada bagian mata kuliah apa saja yang akan kita pelajari kalau kita ingin mengambil jurusan farmasi. Yang pertama itu ada farmakologi. Nah, farmakologi ini dia lebih berfokus pada efek obat terhadap biokimia tubuh. Yang kedua ada farmasi sains dan teknologi. Nah, ini dia lebih berfokus pada pengembangan obat. Dan yang ketiga ada farmasi industri. Kalau farmasi industri ini dia lebih berfokus pada pengelolaan obat dalam skala yang besar. Dan yang keempat ada farmasi klinik. Nah, farmasi klinik ini jika teman-teman ingin bekerja pada rumah sakit, klinik atau apotik. Nah, dan yang kelima itu ada mikrobiologi. Nah, mikrobiologi ini dia lebih berfokus pada organisme dalam tubuh. Nah, yang keenam itu ada farmasi bahan organik. Nah, farmasi bahan organik ini lebih berfokus pada pembuatan obat bahan organik dan obat instan herbal. Yang ketujuh ada biofarmasi. Nah, biofarmasi ini dia berpengaruh pada efek terapeutik dari obat itu. Dan yang kedelapan ada bioteknologi. Nah, bioteknologi ini dia lebih berfokus pada ruang lingkup kesehatan atau kedokteran. Jadi teman-teman juga dapat mempelajari sedikit tentang ilmu kedokteran. Dan yang terakhir itu ada kimia medisinal. Nah, dia ini lebih berfokus pada sintesis obat potensial. Nah, sekarang kita masuk pada inti materi dari video ini, yaitu pelayanan farmasi di rumah sakit. Tapi sebelumnya kita harus mengetahui pengertian dari rumah sakit itu sendiri. Nah, rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Standar pelayanan kefarmasian adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Selanjutnya adalah pelayanan kefarmasian. Nah, pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Selanjutnya ada resep. Nah, resep adalah permintaan tertulis dari dokter atau dokter gigi kepada apoteker, baik dalam bentuk paper maupun elektronik, untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien sesuai peraturan yang berlaku. Selanjutnya adalah standar pelayanan kefarmasian. Standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit itu meliputi yang pertama adalah standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Dan yang kedua itu ada pelayanan farmasi klinik.
Penyelenggaraan standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit harus didukung oleh ketersediaan sumber daya kefarmasian, pengorganisasian yang berorientasi kepada keselamatan pasien, dan standar prosedur operasional. Untuk menjamin mutu pelayanan kefarmasian di rumah sakit, harus dilakukan pengendalian mutu pelayanan kefarmasian yang meliputi, yang pertama itu ada monitoring, dan yang kedua itu ada evaluasi. Nah, selanjutnya kita masuk pada apoteker. Kenapa di sini dibahas apoteker? Karena yang bertanggung jawab untuk pelayanan farmasi di rumah sakit itu adalah apoteker atau tenaga teknik kefarmasian lainnya seperti D3 dari farmasi atau D4 atau S1 farmasi, atau biasa disebut dengan asisten apoteker. Nah, apoteker sendiri adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Sedangkan tenaga teknik kefarmasian adalah tenaga yang membantu apoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas sarjana farmasi, ahli madya farmasi, dan analisis farmasi. Nah, di sini apoteker bertanggung jawab terhadap pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai di rumah sakit yang menjamin seluruh rangkaian kegiatan pembekalan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memastikan kualitas, manfaat, dan keamanannya. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai merupakan suatu siklus kegiatan yang dimulai dari pemilihan, perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan atau penarikan, pengendalian, dan administrasi yang diperlukan bagi kegiatan pelayanan kefarmasian, khususnya pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Baiklah, sekian video dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan teman-teman jangan lupa untuk like, komen, dan share. Terima kasih dan ditunggu video-video selanjutnya. Thank you.